Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi value engineering pada kota Hercules, yaitu proyek Intermodal Transit Center. Nama saya Dianda Agustrian dengan NIM 210101171301104. Pengantar dari studi kasus value engineering ini yaitu studi rekayasa nilai. Pada studi kasus ini memberikan gambaran umum tentang proyek, pemecahan solusi, dan rekomendasi yang dikembangkan oleh tim value engineering. Dokumentasi terperinci dan pemberian analisis studi disediakan dalam laporan studi value engineering. Nah, value engineering ini proyek berlokasikan di kota Hercules dan dilakukan untuk perbaikan proyek Hercules Intermodal Transit Center. Upaya desain diharapkan akan selesai pada musim gugur 2010 dan studi VIA ini dilakukan dari 30 Maret sampai 2 April 2010. Tujuan proyek ini yaitu untuk meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Setelah itu ada gambaran proyek. Kota Hercules di California ini mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center, perbaikan rel dan jalan raya terkait, dan fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo di Contra Costa Country. Kota ini merupakan agen utama untuk California Environmental Quality Act. Nah, kota tersebut bermaksud untuk membangun fasilitas ini dengan dana federal. Oleh karena itu, administrasi transit federal bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Kota ini juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Powers Authority atau disingkat dengan CCJPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke tempat tujuan, dan West Contra Costa Transit Authority atau West CAT itu untuk menyediakan koneksi layanan bus. Area di sekitar situs Intermodal Transit Center Hercules yang diusulkan sedang dibangun kembali dengan perumahan yang berorientasi transit dan pengembangan bisnis. Dan proyek yang diusulkan akan meningkatkan akses ke angkutan umum, yaitu kereta komuter dan bus lokal untuk penduduk lokal dan wilayah yang lebih luas. Dengan menyediakan akses ke angkutan umum, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya terdekat serta arteri lokal. Hercules Intermodal Transit Center ini mencakup akses pejalan kaki yang dipisahkan tingkat dari jalur Union Pacific Railroad yang ada ke platform penumpang Pulau Tengah yang baru. Meskipun layanan kereta api akan tersedia sepanjang hari, fasilitas ini diharapkan akan digunakan terutama oleh penumpang yang berpergian di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Penumpang kereta api dapat berjalan kaki dari unit perumahan terdekat, bersepeda di sepanjang jalur-jalur sepeda yang merupakan bagian dari proyek yang diusulkan, atau memarkir kendaraan bermotor mereka di tempat parkir yang merupakan bagian dari proyek yang sudah diusulkan juga. Pelanggan pusat transit juga dapat mengakses situs melalui layanan bus umum yang akan diperluas ke pusat transmodal Intermodal Hercules yang diusulkan sebagai bagian dari proyek juga. Nah, berikut ini merupakan peta gambaran proyek di Hercules, di kota Hercules. Nah, yang berdasarkan 5 tahapan rencana. Seperti yang bisa dilihat, ada 5 tahap. Setelah itu, gambaran studi value engineering. Tim value engineering dibentuk untuk meninjau proyek Hercules mengenai desain dasarnya dengan hati-hati dalam sesi kerja dan terfokus yang mengembangkan rekomendasi hemat biaya yang konsisten dengan tujuan dan sasaran proyek. Tim value engineering ini dipimpin oleh Ken Smith yang merupakan Special VA bersertifikat.
dan terdiri dari insinyur-insinyur dan arsitek profesional yang sangat berkualifikasi. Proses evaluasi ini menghasilkan 73 ide penghematan biaya untuk dipertimbangkan. Tim VE mengikuti proses terstruktur dengan metode diagram phase untuk mengevaluasi fungsi komponen dan menentukan peringkat ide-ide penghematan biaya, dan akhirnya mengembangkan daftar akhir prioritas menjadi 11 rekomendasi yang diproyeksikan untuk menguntungkan proyek dan menghasilkan penghematan yang signifikan dengan analisis teknis tambahan. Nah, setiap rekomendasi diberikan kepada profesional dengan keahlian di bidang subjek tertentu untuk lebih mengembangkan dasar teknis untuk rekomendasi. Ketua tim Value Engineering ini menyiapkan model biaya dari estimasi biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancang, dan persen dari total biaya proyek untuk item dengan biaya yang signifikan. Nah, cost model jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk memandu tim value engineering selama studi VE. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim value engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, stasiun kereta api itu menyumbang 32,3% dari total biaya proyek. Dinding penahan tanah itu menyumbang 26,6% dari total biaya proyek. Relining the railroad itu lebih dari 8% dari total biaya proyek. Dan yang terakhir, relokasi jalur gas dan utilitas serat optik itu mencapai hampir 8% dari total biaya proyek. Nah, ini merupakan gambar cost model proyek, grafiknya, dan ini merupakan tabel konsep awal cost model pada proyek Intermodal Center di Hercules dengan total biaya itu 63,26 juta dolar. Setelah itu rekomendasi value engineering. Nah, setelah tim value engineering melakukan studi value engineering, tim value engineering ini mendapatkan 11 kesimpulan dari studi value engineering yang mereka lakukan. Nah, 11 rekomendasi itu yaitu yang pertama, railroad realignment itu yang akan menghemat sebesar 0,496 juta dolar. Yang kedua ada fill retaining walls yang akan menghemat 10,03 juta dolar. Setelah itu ada center platform alternatif struktur yang akan menghemat 0,6 juta dolar. Setelah itu ada reduced basement yang akan menghemat 0,41 juta dolar. Lalu shorter walls along the promenade itu akan menghemat 0,04 juta dolar. Setelah itu ada revise station pedestrian guardrail akan menghemat sebesar 0,48 juta dolar. Lalu ada reduce quantity of wind turbines itu menghemat 0,16 juta dolar. Lalu selanjutnya station brace frame construction akan menghemat 0,36 juta dolar. Selanjutnya restraining track guardrail itu akan ini malah akan menambahkan biaya, yaitu menambahkan biaya sebesar 0,11 juta dolar. Setelah itu ada promenade akan menghemat 0,46 juta dolar. Setelah itu ada miscellaneous landscape items akan menghemat 0,13 juta dolar. Nah, ini merupakan tabel ringkasan studi value engineering. Nah, dari 11 komponen project yang tim value engineering lakukan dengan jumlah penghematan biaya dari setiap proyeknya dijumlahkan
menjadi total value engineering savings atau total penghematan biaya dari ke-11 proyek. Nah, totalnya itu adalah 13,06 juta dolar. Itu adalah penghematan dari studi engineering yang telah dilakukan oleh tim value engineering. Nah, angka 13,06 juta dolar itu kemudian dikurangi dengan baseline project cost atau biaya yang dikeluarkan untuk proyek sebelum dilakukan value engineering, yaitu sebesar 63,26 juta dolar. Nah, 63,26 juta dolar dikurangi 13,6 menjadi final project cost, yang mana itu adalah biaya akhir proyek setelah dilakukan value engineering, yaitu sebesar 50,21 juta dolar. Cukup sekian presentasi saya mengenai studi kasus value engineering di Kota Hercules, proyek Intermodal Transit Center. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.